Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaika wa yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah tabaraka wa taala umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing dengan harapan mudah-mudahan ibadah subuh kita, wabil khusus salat subuh kita pada subuh hari ini diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Baik teman-teman, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini anak akan membacakan kitab yaitu At-Tazkirah, keindahan menghadapi kematian. Insya Allah pada kesempatan subuh hari ini anak akan membahas atau membacakan topik tentang beberapa sabda Nabi SAW tentang azab kubur dalam peristiwa Isra, yaitu di halaman 119. Baiklah teman-teman yang berbahagia, diriwayatkan oleh Baihaqi dari Rabi' bin Anas dari Abu Al-Aliyah dari Abu Hurairah dari Nabi SAW tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu bin nuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Teman-teman yang berbahagia, Abu Hurairah berkata, seekor kuda didatangkan kepada Nabi SAW, lalu beliau pun menaikinya. Setiap langkah Rasulullah adalah sejauh mata memandang, saking cepatnya. Saking cepatnya kuda tersebut. Beliau berjalan ditemani Jibril. Beliau lalu diperlihatkan suatu kaum yang sedang menanam, dan pada hari berikutnya menuai, serta berikutnya, serta begitu seterusnya. Beliau lalu bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Satu kebajikan mereka dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dan apa yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan dialah memberi rezeki yang terbaik. Quran surah Saba ayat 39. Kemudian beliau diperlihatkan kaum yang memecahkan kepalanya sendiri dengan batu sampai pecah remuk. Mereka mengulanginya lagi seperti semula tanpa henti-hentinya. Beliau bertanya lagi kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak mau malas melaksanakan sholat. Setelah itu beliau diperlihatkan suatu kaum di mana bagian depan kemaluan dan belakang duburnya mereka tertutup oleh secarik kain. Mereka dihalau seperti binatang ternak yang kurus dan diberi makan buah zakum dan batu-batu panas neraka jahanam. Beliau lalu bertanya, Rasulullah bertanya lagi, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan zakat dari harta mereka. Allah tidak menganiayai mereka, dan Allah bukanlah penganiaya terhadap hambanya. Lanjut teman-temannya. Kemudian beliau diperlihatkan suatu kaum, di depan mereka terdapat daging matang dan daging busuk. Namun mereka memakan daging busuk dan membiarkan daging yang matang. Lalu Rasulullah bertanya lagi, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, dia adalah seorang laki-laki yang sudah memiliki istri yang halal
dan baik, tetapi dia mendatangi wanita lain bahkan tidur bersama sampai pagi. A'udzubillah min dzalik. Lanjut teman-teman. Kemudian beliau diperlihatkan pada sebatang kayu di tengah jalan yang mencelakakan setiap orang yang melewatinya. Lalu Rasulullah bertanya lagi, wahai Jibril, apa itu? Jibril menjawab, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti. Quran surah Al-A'raf ayat 85. Jadi kita duduk di jalan menakut-nakuti orang. Kalau orang takut, lari terbirit-birit, lalu ada kayu kita halangi, lalu mereka terjatuh di situ. Itu yang dimaksudkan ayat ini teman-teman. Jadi jangan sampai demikian. Kemudian beliau melihat seorang laki-laki yang tidak kuat memikul seikat kayu yang banyak, namun ia malah berusaha ingin menambahnya. Beliau lalu bertanya, wahai Jibril, siapa dia? Jibril menjawab, dia adalah salah seorang umatmu yang tidak menyampaikan amanat yang dipikulnya, tetapi dia malah ingin menambahnya lagi. Kemudian beliau melihat suatu kaum yang menggunting bibirnya sendiri. Menggunting bibirnya sendiri dengan gunting dari besi neraka. Setiap kali digunting bibir itu kembali lagi seperti semula. Begitu seterusnya, tanpa berhenti teman-teman. Beliau bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah para mubalik yang suka menyebarkan fitnah. Jadi hati-hati teman-teman. Karena ada sebagian mubalik atau dai-dai yang menyampaikan fitnah-fitnah kepada umat ini. Kemudian teman-teman, lanjut. Kemudian beliau melihat sebuah batu kecil. Dari dalam batu kecil itu keluar seekor sapi sangat besar. Lalu sapi itu berusaha ingin masuk kembali ke tempat dari mana ia keluar. Batunya kecil teman-teman, tapi keluar sapi yang besar. Namun dia tidak sanggup memasukinya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apa itu? Jibril menjawab, itu adalah seorang laki-laki yang mengucapkan satu kalimat perkataan. Kemudian dia menyesalinya. Dia ingin menariknya kembali ucapan tersebut, tetapi tidak sanggup melakukannya. Nah ini hati-hati teman-teman. Karena kita kalau sudah mengucapkan suatu kalimat keluar dari mulut kita, tidak bisa kita tarik lagi. Kalau perkataan itu baik, menjadi amal kita, tapi perkataan buruk, membuat orang tersinggung lain sebagainya. Bikin orang mungkin ya marah dan sebagainya dengan kita. Karena perkataan kita tidak bisa kita tarik. Lanjut teman-teman, diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Harun Al-Abdi dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang pengalaman engkau pada malam Isra. Beliau bersabda, aku lalu naik bersama Jibril dan bertemu dengan malaikat penjaga langit dunia yang bernama Ismail. Di depannya ada 70.000 malaikat dan masing-masing malaikat mempunyai tentara sebanyak 100.000 malaikat. Lalu beliau bersabda dalam Quran surah Al-Mudaththir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Quran surah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir ayat 31. Jibril minta agar dibukakan pintu langit dunia. Pada saat itu, aku bertemu Nabi Adam alaihissalam dalam bentuknya seperti dia pertama kali ciptakan Allah tabaraka wa ta'ala. Tampaklah kepadanya arwah-arwah keturunan yang beriman. Nabi Adam alaihissalam berkata, roh yang baik dan jiwa yang baik, tempatkanlah mereka di Iliyin. Kemudian diperlihatkan juga kepadanya arwah-arwah keturunannya yang kafir. Lalu dia berkata, roh yang jahat dan jiwa yang jahat, tempatkanlah mereka di Sijjin. Setelah berjalan beberapa saat, aku melihat sebuah meja makan yang di atasnya tersaji daging segar yang aromanya sangat lezat. Namun tidak ada seorang pun yang mendekatinya. Aku juga melihat sebuah meja makan yang lain yang ada di atasnya tersaji daging busuk yang aromanya sangat busuk dan menjijikkan. Namun banyak orang yang memakannya. Aku lalu bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah umat engkau yang meninggalkan yang halal dan memilih yang haram. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin, saudaraku saudari yang mulia Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah perjalanan beberapa saat,
Rasulullah bertemu dengan suatu kaum yang perutnya sebesar rumah. Setiap kali seorang dari mereka berusaha bangkit, maka jatuh kembali. Saya berkata, ya Allah, jangan datangkan dulu kiamat. Mereka adalah pengikut jalan yang ditempuh oleh keluarga Fir'aun. Aku lalu mendengar mereka gegap gempita memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Aku lalu bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah umat engkau yang suka memakan riba. Sebagian firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, teman-teman. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan gila. Jadi bagaimana teman-teman setan gila? Kita, alam kita belum pernah menyaksikan bagaimana setan gila. Setelah meneruskan perjalanan beberapa saat, aku bertemu dengan kaum di mana mulut mereka seperti mulut unta. Mereka membuka mulutnya lalu menyuapinya dengan bara api panas. Kemudian keluar dari dubur mereka. Aku mendengar mereka gagap gempita memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Aku lalu bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah umatmu. Umatmu, kata Jibril, yang suka memakan harta anak yatim secara zalim. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Teman-teman yang berbahagia, setelah meneruskan perjalanan Rasulullah beberapa saat, Rasulullah bertemu dengan beberapa orang wanita yang digantungkan payudaranya. Yang digantung payudaranya. Aku mendengar mereka gegap gempita memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah wanita-wanita berzina dari umatmu. Setelah melanjutkan perjalanan beberapa saat, aku melihat suatu kaum. Rasulullah melihat lagi suatu kaum yang memotong daging lambungnya sendiri lalu disuapkannya kepada mereka. Dikatakan kepadanya, makanlah sebagaimana kamu dahulu memakan daging saudaramu. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah umatmu, kata Jibril, yang suka mengumpat dan mencela. Ini al-hadis, teman-teman. Jadi diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam perjalanan Mi'raj, aku menyaksikan suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga dan mereka mencakari wajah-wajah serta dada-dada mereka sendiri dengan kuku-kuku tersebut. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka menggunjing dan merusak kehormatan orang lain. Menyingkirlah kalian darinya. Tubuhnya telah bersusah payah berhaji dan berjihad. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam perjalanan Mi'raj, aku menyaksikan suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga dan mereka mencakari wajah-wajah serta dada-dada mereka sendiri dengan kuku tersebut. Lalu Rasulullah bertanya lagi, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril lalu menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka mengunjing dan merusak kehormatan mereka. Ini teman-teman berapa ringkasan cerita ataupun Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW yang kita dapat pelajari hadis-hadis Rasulullah dan juga ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim, di mana pada kitab Tazkirah ini kan dijelaskan tentang beberapa sabda Nabi SAW tentang azab kubur dalam peristiwa Isra, teman-teman. Insya Allah mungkin kalau teman-teman memiliki kitab ini bisa membacanya dari awal sampai akhir. Ini Ana bisa membacakan hanya yang beberapa poin penting yang mungkin teman-teman keseharian tidak sempat untuk membaca atau membuka kitab, bisa membuka channel Ana ini untuk mendengarkan beberapa kisah ataupun beberapa untaian
referensi dari Al-Quran dan hadis Rasulullah yang setiap hari insya Allah akan uh, sajikan kepada teman-teman. Demikian yang dapat Anda sampaikan teman, insya Allah besok mungkin akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan, terutama perintah sholat 5 waktu, dan jangan sampai kita tinggalkan teman-temannya. Dan mudah-mudahan kita dapat menjauhi larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya, karena setan dan bala tentaranya tidak akan berhenti untuk membawa pengikut-pengikutnya, untuk menjadikan pengikutnya sebanyak-banyaknya. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita senantiasa berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bulat tekad kita hanya kepada Allah kita berserah diri. Insya Allah Tabaraka wa Ta'ala kita akan mendapatkan pertolongan Allah dan akan mendapatkan perlindungan Allah di dunia, dan di akhirat kita akan bahagia. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.